Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan ngaos kitab Qurratul Uyun terkait dengan lanjutan hal-hal yang berhubungan dengan jima atau yang terkait dengan jima. Faslun fi dzikri ma yutlabu minal adabi halatal jima'i wa ghairi dzalik. Fasal ini yang akan kita bahas ini akan menjelaskan tata krama yang diminta ketika dalam kondisi berjima dan juga yang lain. Kita akan berbicara kondisi-kondisi yang dianjurkan terjadi ketika kamu mau berjima atau hendak melaksanakan jima atau ketika berjima itu sendiri. Wa'alam, ketahuilah olehmu. Saya akan membaca nazumannya dulu. Wa'lam bi anna sunnatal jima'i fi mawdi'in yu'minu min sama'i hissin wa sawtin haka ya sahi wa la yakun hunaka ahadun faltaqbala. Wa'lam, ketahuilah olehmu bi anna sunnatal jima'i, bahwasannya sunnahnya jima fi mawdi'in, pada tempat yu'minu, yang aman siapa orang yang berjima, min sama'in, dari pendengaran. Tapi ini didhofahkan sebenarnya, min sama'i hissin, kayaknya lebih enak begitu, dari mendengarkan hissin, panca indera, wasautin, dan suara. Haka, ambillah ya sahi, wahai sahabatku, wala yakun, dan tidak ada, hunaka, di situ, ahadun, seorang pun, faltaqbala, hendaklah kamu menerima. Dua bait ini menjelaskan, ketahuilah bahwasannya sunnahnya berjima bersama pasangan itu, imam, di tempat yang kamu aman dari mendengarkan suara-suara, mendengarkan panca indera, pergerakan, sesuatu yang bisa didengar. Jadi misalnya kamu sedang berdesah dengan istrimu, tidak kedengaran. Nah, coba ambil keterangan ini, wahai sahabatku, dan juga tidak ada seorang pun di tempat itu. Jangan sampai imam berjima dengan istrinya, Sofi di sampingnya ngerekam. Nah, ini kan bikin masalah. Begitu. Paham ya? Ya tidak harus ngerekam. Misalnya Sofi ada di pinggir pintu misalnya, posisi langsung berada di arah dikunci pintu, mendengarkan desahannya Evin misalnya. Ini kan bikin masalah. Akhbara rahimahullahu annal matluba halatal jima'i alla yakuna ma'ahu fil baiti ahadun walau tiflan saghiran. Ibnu Yamun rahimahullah memberikan informasi bahwasannya yang diminta dalam keadaan jima itu, di rumah itu tidak ada seorang pun bersama orang yang sedang berjima. Kalau yang jima imam, maka dianjurkan harus steril dari seorang pun, mam. Ya kecuali kamu dan pasangan kamu, imam. Meskipun anak kecil, ya meskipun anak kecil. Mulai kesulitan, imam. Kalau punya anak gimana jimaknya? Qala fil madkhal, ada seorang alim berkata dalam kitab Al-Madkhal, fa in kanat lahu hajatun ila ahlihi fasunnatul madiyatu fi dzalika alla yakuna fil baiti ahadun khairu zaujatihi aw jariyatihi. Dalam penjelasannya kitab Al-Madkhal, jika seorang suami punya hajat kepada istrinya, pengen jima sama istrinya, maka yang disunnahkan, sunnah yang sudah berlalu itu, ketika kamu melakukan hal itu, hendaknya di rumah itu tidak ada siapapun selain istrimu
Itu kalau kamu punya istri. Atau kamu jima bersama budak perempuan, ya selain kamu dengan budak perempuan kamu. Idh anna dzalika auratun, karena hal itu adalah aurat. Wal auratu yata'ayyanu satruha, sementara aurat itu harus ditutupi. Jelas ya? Wa qala Ibnu Burhan fi ba'di ajwibatihi, Ibnu Burhan berkata dalam sebagian jawabannya beliau, la yajuzu ayyata'aha wa ma'aha fil baiti ahadun hatta tiflu shaghir. Katanya Ibnu Burhan dalam sebagian jawabannya beliau, tidak boleh seorang suami menjima istrinya sementara bersama istri tadi di rumah itu ada seseorang. Itu tidak boleh, meskipun itu anak kecil. Anak kecil yang bagaimana yang tidak diperbolehkan ada? Idza kana yumayyizu, jika ia sudah tamyiz. Tamyiz itu kencing, bisa mensucikan sendiri, berak dia bisa membersihkan diri atau bersesuci sendiri, makan dia sudah bisa makan, minum dia bisa minum, dia sudah melepas baju dia bisa pakai baju. Itu namanya anak yang sudah tamyiz. Kalau sudah tamyiz, mam, anakmu sudah seumuran Ahmad Daniel, itu awas, jangan jima kamu kalau ada anakmu. Wala yata'aha ma'a amnihi minal khadim, jangan menjima istrimu meskipun bersamaan keamanannya, merasa amannya dirimu. Ini saya contohkan dirimu, hi ini marji dhamirnya kepada suami, serta merasa amannya dia dari pelayan. Bistighraqiha fin naumi, la'alla shawab, ini bukan bistighraqiha, bistighraqihi fin naumi, dengan menghabiskan waktunya dalam tidur. Maksudnya begini, kamu punya pelayan, tapi pelayanmu ini sedang tidur pulas. Yes. Seperti itu. Nah, bagaimana saya menjima istri saya sementara pelayan ada di belakang sana tapi sedang tidur pulas? Kamu kan merasa aman. Versi kitab ini jangan jima kamu. Wa ahlul bawadi ka ahlil mudun, orang-orang pedesaan perkampungan itu sebagaimana penduduk kota. Faman arada ayyata'a zawjatahu fala yakunu ma'ahu fil baiti ahadun, barang siapa menginginkan jima dengan istrinya, maka tidak boleh ada seorang pun bersamanya di rumah itu. Takut rahmat besok menikah, kamu kalau jima awas, harus steril rumah itu. Rahmat paham jima ya? Oh, alhamdulillah. Tanya ke Fahrul, insyaallah Fahrul sudah pakar bab jima. Wa mithluhu fit tawdih wasyamil, begitu juga keterangan itu dalam at-tawdih dan asy-syamil. Fa zahiruhu al-hurmatu, secara zahir hukumnya haram, terlarang jika kamu jima di situ ada orang. Wala yakhfa ma fihi minal masyaqqah, tapi hal itu memang tidak diragukan lagi, sulit hal yang seperti itu. Pengen steril dari anak kan sulit, steril dari orang sulit. Lah kita bermasyarakat, kita punya keluarga besar. Walidha qala al-khitabu anil jazuli, al-khitab berkata, oleh karena inilah al-khitab berkata, meriwayatkan dari al-jazuli, la yakadu yatakhallasu minhu ahadun, hampir seorang pun tidak bisa terbebaskan dari hal ini, terselamatkan dari hal ini. Jima dalam kondisi tidak ada orang itu sulitnya minta ampun. Dan seperti itu, kecuali imam barusan menikah dengan izin, bisa kemudian langsung kontrak rumah, kan nggak ada orang. Sudah punya anak satu sudah repot, belum kakeknya neneknya datang, nggak jima-jima katanya imam itu kan, akan repot ini. Lakin dzakara Abu Abdullah ibn al-Fakhar,
Lakin dzakara Abu Abdullah ibn al-Fakhar fi ba'di ajwibatihi, tapi Abu Abdullah ibn al-Fakhar menjelaskan dalam sebagian jawaban-jawaban beliau, annan nahya an dzalika likarahatin, bahwasannya larangan dengan hal itu hukumnya makruh. Li'annal aslah ibahatul wati, karena hukum asalnya wate itu mubah. Wa innama kuriha, tapi kenapa kok dimakruhkan wate tadi? Li'annal haya'a minad din, karena rasa malu itu termasuk bagian dari agama. Wate-nya boleh, tapi karena ada orang tadi itu, kamu harus malu, tahu diri, begitu. Makanya di zaman milenial ini kadang ada orang berjima malah direkam. Jangan. Riwayat digital hari ini luar biasa. Meskipun kamu imam berjima dengan ifin misalnya, jangan sampai kemudian direkam. Mungkin menurut kamu dihapus, tapi untuk orang-orang yang pintar dalam dunia digital bisa muncul. Kan kasihan imam kemudian nongol di beberapa Facebook misalnya. Nah, iya kalau nongol ngisi pengajian, nah ternyata praktek Qurratul Uyun, nah kan kurang baik karena direkam. Akhirnya masuk menjadi channel pemersatu bangsa, multi aliran hadir pada Facebook itu. Dan seperti itu. Waqad nussa fin nawadiri ala anna malikan karahadzalika wa hadha haitsu yumkinu ikhraju man fil baiti. Telah dicetuskan dalam kitab An-Nawadir bahwasannya Imam Malik memakruhkan hal itu, tidak suka dengan hal itu, jima kemudian ada orang di situ tidak suka, makruh. Tapi ini haitsu yumkinu ikhraju man fil bait, jika hal ini memungkinkan untuk mengeluarkan orang yang ada di rumah itu. Misalnya imam ini misalnya sama dia punya bibi bule akrab, kan begitu. Di situ imam bersama istrinya mau jima. Ya, kalau bulenya bisa dikeluarkan dari rumah itu, tafadhol. Bule sampai keluar sana pulang. Ngapain? Mau jima. Misal kan begitu. Kalau tidak memungkinkan, mertuanya misal masa mau diusir. Bapak silakan sambil ngopi dulu dengan ibu di luar sana. Ada apa nih? Ada acara mau praktek kitab. Nah, kan repot ini kan. Ya kan, menantu gak jelas kalau kayak gini nih kan. Seperti itu. Ini contoh begitu. Bukan imam ini kan Imam Syafi'il Mu'asir ini. Dan seperti itu. Amma inkana la yumkinu aw kana fi ikhrajihi masyaqqatun li kaunihi laisa lahu illa maskanun wahidun masalan. Jika tidak memungkinkan mengeluarkan orang yang ada di rumah itu, atau kalau mau mengeluarkan itu ada merasa nggak enak, sulit, mertua misalnya, tamu misalnya, atau orang yang dia memang numpang tempat tinggal, tidak punya rumah kecuali ya rumah itu yang bisa ditumpangi, atau saudaranya imam sendiri yang belum punya rumah tapi ikut tinggal di situ, kan sulit mau dikeluarkan, kan begitu. Fa innahu yaj'alu ha'ilan bainahu wa bainahum, maka gampang ada solusi mah. Maka kamu harus ngasih sekat pembatas seperti itu. Wa yatahafadhu minas sauti fi dzalik, tapi harus saling menjaga suara terkait dengan hal itu. Ya minimal kamu tidak usah mendesak dan begitu. Tidak usah berteriak begitu. Nanti saking bahagia teriak-teriak sampai tetangganya kaget, dikira kamu kerasukan, padahal kamu sedang merasakan. Nah, begitu. Duh, mana sudah paham padahal belum praktek. Ya Allah, santri Mahat At-Tamimi kalau sudah tua gini ini kan. Wa ala hadza nabbahan nadhimu rahimahullah biqauli. Atas hal inilah Ibnu Yamun rahimahullah mengingatkan dengan pernyataannya beliau, wajaza hailun kathifun ya fata liman lahu maskanun wahidun ata. Wajaza boleh
hailun penghalang, sekat, kasifun yang tebal, ya fata, wahai pemuda. Bagi siapa yang boleh pakai penghalang yang tebal tadi? Liman lau maskanun wahidun ata, bagi orang yang ia punya satu rumah. Seperti itu. Qala Ibnu Arafah rahimahullah, Ibnu Arafah berkata rahimahullah, wa man ulwati wa fil baiti naimun ghairu zairin wa nahwuhu asirun illa li ahli sa'ah. Katanya Ibnu Arafah rahimahullah, mencegah wati gitu, dalam satu rumah, mencegah wati, dan di rumah itu ada orang yang tidur. Dia adalah orang yang tidak sedang ziarah, bukan orang yang berkunjung ke rumah itu, atau yang sejenis dengan hal itu. Itu sulit. Misal Fahrul ini ingin wati, ingin jima sama istrinya. Gitu. Di situ ada adiknya sedang tidur. Adiknya kan bukan kunjungan, wong Fahrul tidur. Wong Fahrul ini hidup dengan keluarganya, juga dengan adiknya, orang tuanya. Kemudian watinya tidak boleh. Ini kan sulit. Fahrul, kamu jangan berjima. Loh, kenapa? Kan ada orang tidur di situ. Iya, tapi kan orang itu adik saya sendiri. Meskipun adik kamu sendiri, dilarang wati itu sulit. Illa li ahli sa'ati, kecuali orang yang punya lapang dada, orang yang jembar. Orang yang jembar ini mungkin orangnya sudah tua. Itu kan ahlus sa'ah. Gimana sampean gak usah jima? Ya sudah, tidak apa-apa lah. Saya tidak begitu syahwat dengan jima. Kalau pengantin muda kayak imam kayak Fahrul kan masih repot jadi ahlus sa'ah. Bersabar untuk tidak berjima itu kan sulit. Karena syahwatnya masih 220. Seperti itu. Qala al-allamatur rahuni, al-allamah ar-rahuni berkata, bal huwa muta'adzirun fi haqqi ghalibin nas bin nisbati lis-sibyan wa khususan zaman ar-radha. Tapi kalau orang itu tetap dikatakan orang yang uzur dalam pandangan mayoritas manusia jika yang ada di situ hanyalah anak-anak, khususnya di waktu menyusui. Imam punya anak kecil umur 5 bulan. Tapi kan ada orang, yaitu anaknya umur 5 bulan, kok jima, itu muta'adzir, orang yang uzur. Itu dalam pandangannya mayoritas manusia, karena menganggap anak itu belum paham tentang jima. Wa kullu halatin siwa ma yudhkaru jaza 'alaiha al-wad'u wa ikhtabiru. Wallahu a'lam bissawab. Sedikit saja.